Hai semua, kami dari kelompok 3 pengelolaan keuangan negara akan mempresentasikan tentang perencanaan pembangunan nasional. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Audi Raranta, selanjutnya ada Ferentio Castilong, dan yang terakhir ada Ardianto Lasa. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu apa itu sistem perencanaan pembangunan nasional. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Yang berikutnya tujuan. 1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. 2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah. Ketiga, menjamin keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. 4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat. 5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Yang berikutnya, asas sistem perencanaan pembangunan nasional. Pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. SPPN diselenggarakan berdasarkan asas umum penyelenggaraan negara, asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas probabilitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Pemerintahan pusat. Yang ketiga, Menteri menyusun rancangan RPJM nasional dengan menggunakan rancangan Restra KL dan berpedoman pada RPJP nasional. Sedangkan pada pemerintahan daerah, Kepala Bapeda menyusun rancangan RPJM daerah dengan menggunakan rancangan Restra atau SKPD dan berpedoman pada RPJP daerah. Yang keempat, pada pemerintahan pusat, rancangan RPJM nasional menjadi bahan bagi Masrenbeng jangka menengah. Sedangkan pada pemerintahan daerah, rancangan RPJM daerah menjadi bahan Masrenbeng bagi jangka menengah. Yang kelima, Masrenbeng jangka menengah diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJM, diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara negara dan mengikut sertakan masyarakat. Sedangkan pada pemerintahan daerah, Masrenbeng jangka menengah diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJM, diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara negara dan mengikut sertakan masyarakat. Nah, yang keenam, pada pemerintahan pusat, Menteri menyelenggarakan Masrenbeng jangka menengah nasional. Sedangkan pada pemerintahan daerah, Kepala Bapeda menyelenggarakan Masrenbeng jangka menengah daerah. Yang ketujuh, pada pemerintahan pusat, Masrenbeng jangka menengah nasional dilaksanakan paling lambat 2 bulan setelah presiden dilantik. Sedangkan pada pemerintahan daerah, Masrenbeng jangka menengah daerah dilaksanakan paling lambat 2 bulan setelah kepala daerah dilantik. Yang kedelapan, pada pemerintahan pusat, Menteri menyusun rancangan akhir RPJM nasional berdasarkan hasil Masrenbeng jangka menengah nasional. Sedangkan pada pemerintahan daerah, Kepala Bapeda menyusun rancangan akhir RPJM daerah dengan berdasarkan hasil Masrenbeng jangka menengah daerah. Yang kesembilan, pada pemerintahan pusat, RPJM nasional ditetapkan dengan peraturan presiden atau Perpres paling lambat 3 bulan setelah presiden itu dilantik. Sedangkan pada pemerintahan daerah, RPJM itu sendiri ditetapkan dengan peraturan kepala daerah paling lambat 3 bulan setelah kepala daerah itu dilantik. Nah, yang terakhir, Restra KL ditetapkan dengan peraturan pimpinan atau kementerian
maupun lembaga setelah disesuaikan dengan RPJM nasional. Pada pemerintahan daerah, Restra atau SKPD ditetapkan dengan peraturan pimpinan satuan kerja perangkat daerah setelah disesuaikan dengan RPJM daerah. Selanjutnya, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan. Yang pertama, pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing pimpinan atau kementerian atau lembaga maupun satuan kerja perangkat daerah atau disingkat dengan SKPD. Nah, yang kedua, Menteri atau Kepala Bapeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan RP dari masing-masing pimpinan sesuai dengan tugas dan tanggung atau kewenangannya. Yang ketiga, pimpinan atau kementerian maupun lembaga melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan oleh kementerian atau lembaga periode sebelumnya. Yang keempat, Kepala SKPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan satuan kerja perangkat daerah periode sebelumnya. Yang kelima, Menteri atau Kepala Bapeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan atau kementerian maupun lembaga dan evaluasi satuan kerja perangkat daerah. Yang terakhir, hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan nasional atau daerah untuk periode sebelumnya. Terima kasih, sekian video presentasi dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian yang sedang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.